Smart listeners, alhamdulillah saat ini bulan Ramadan kembali menghampiri kita. Maka jadikan momentum bulan yang penuh berkah ini untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Tentunya hasil akhir dari sharing saya hari ini berbuah semakin meningkatkan kualitas diri kita. Smart listeners, kita diciptakan dengan sebuah alasan yang jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita menjalankan peran sebagai suami, istri, anak, tetangga, orang tua, pekerja, ataupun anggota masyarakat, maka termasuk merugi ketika menjalankan peran tersebut tidak untuk beribadah dan untuk melakukan kebaikan di jalannya. Ketika Anda menyadari bahwa selama menjalani kehidupan ini telah menyimpang dari tujuan penciptaan, maka ini adalah sinyal yang baik. Untuk itu segeralah melakukan perubahan. Di sini Anda adalah aktor pengendali perubahan tersebut. Jangan terus menunggu pihak luar yang mengubah diri untuk kembali ke jalannya, atau sekedar menunggu hidayah. Hidayah tersebut haruslah dijemput, diusahakan, dan dipertahankan. Ketahuilah jika Anda telah melenceng dari jalannya, namun masih enggan untuk mengubah cara menjalani kehidupan, maka hasil yang didapatkan tentu jauh dari ridhonya. Memang menjalankan perubahan terasa berat pada mulanya. Yang paling dirasakan berat justru adalah saat harus berpisah dengan zona nyaman yang selama ini telah lama melekat. Ketika selama ini Anda enggan bersedekah rutin karena menganggap penghasilan masih jauh dari memadai, maka untuk memulai bersedekah Anda justru berperang dengan mindset miskin yang selama ini mengungkung diri. Mungkin Anda pun terpaksa mengurangi pos-pos tertentu yang kadang membuat kurang nyaman. Misalnya Anda harus mengganti merek deterjen yang lebih murah, mengurangi makan di luar rumah, dan 1001 strategi untuk mewujudkan sebuah kebaikan. Smart listeners, menjalankan perubahan akan bertambah berat jika tujuan untuk kembali ke jalan Allah masih sangat jauh. Maka kuatkanlah tekad dan segeralah memulai perubahan kebaikan itu. Untuk itu ada hal fundamental yang harus dilakukan. Pertama, luruskan niat. Pastikan Anda menzirukan diri. Bersihkan hati dan niatkan segala perubahan ke arah kebaikan ini adalah untuk ibadah kepadanya. Kemudian, kuatkan tekad dan rumuskan strategi untuk meraih kebaikan tersebut. Anda bisa mencetak gambaran serta detail dari tujuan kebaikan tersebut. Misalnya tujuan hidup 1 tahun ke depan adalah membangun kebiasaan baik dan menjadi jauh lebih bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, Anda bisa menuliskan judul besar di peta pikiran, langkah serta deadline pencapaian perubahan dengan membuat poin-poin yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya, berolahraga 4 kali seminggu selama 30 menit, mengurangi asupan gula dan lemak termasuk makanan yang digoreng, mengaji 3 lembar per hari, belajar mengelola emosi, dan seterusnya. Ingatlah bahwa poin-poin tersebut adalah bentuk tanggung jawab terhadap tubuh yang diberikan Sang Pencipta. Maka bentuk rasa bersyukur adalah menjaga tubuh yang diberikan sebaik mungkin. Selanjutnya, menjadikan diri lebih bermanfaat bagi sesama. Tentunya kita tak akan bisa langsung sempurna dalam melakukan perubahan kebaikan. Pastinya ada poin-poin yang tak terpenuhi. Untuk itu jangan berkecil hati, apalagi menyerah dan menghentikan langkah. Ingatlah, membangun kebiasaan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Jangan pula terlalu memaksakan hasil akhir. Tugas dan kewajiban kita adalah menyempurnakan proses ikhtiar perubahan. Tentang hasil akhir, ada kekuatan Sang Pencipta yang lebih menentukan. Smart listeners, jika di tengah atau bahkan di awal perjalanan ujian menghadang, teruslah melangkah.
lindungi dirimu, namun jangan sampai menghentikan langkah. Kekuatan akan selalu datang kepada orang yang tegar. Dan pastikan dirimu adalah seseorang yang kuat menghadapi rintangan sebesar apapun itu. Karena hasil yang didapatkan setelah perjuangan panjang akan terasa sangat indah, yang membuat Anda makin bersemangat dalam menjalani kehidupan, merasa jauh lebih bernilai, dan Anda telah membuktikan sebagai seorang pejuang yang pantang menyerah serta mampu menaklukkan hal tersulit. Pada akhirnya, setelah mengetahui hakikat kewajiban untuk berubah menjadi lebih baik, maka semangat untuk melakukannya akan muncul dengan sendirinya. Karena tidaklah kita diciptakan untuk hidup yang sia-sia, maka manfaatkanlah waktu hidup yang diberikan dengan sebaik mungkin.